Nasa tercinta dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang luar biasa ini kami berada di kelompok tani Teratai Indah, ya, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MP Ketapang, Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Di lahan ini dulunya adalah lahan yang populasi jamur fusarium itu sangat tinggi. Tapi dengan penggunaan produk NASA, salah satunya Grio, dengan produk-produk yang lain, ini alhamdulillah tanaman cabai ini sudah tahan terhadap layu fusarium, dan hasil cabainya itu juga sangat luar biasa. Nama saya Pak Suwarno, alamat Teratai 5, Jalur 5, Ketapang, Sampit. Lahan ini luasnya berapa, Pak? Luasnya ini kata orang sini ini 1,5 borongan, Pak. 1,5 borongan, sekitar 500 meter persegi ini ya? Dalam batangnya ini 800 batang. Jumlah pohonnya? Jumlah pohonnya 800 pohon. Ya. Kemudian jenis cabainya apa nih, Pak? Wibawa, Pak. Wibawa ya? Yang dari awalnya memang saya kasih Super NASA, Pak. Hari setelah tanam, terus itu kira-kira umur 2 minggu saya kasih PUC NASA. PUC NASA sama hormon. Ya. Setelah itu Lombok mau berbunga, itu saya nggak lama lagi terus saya kasih metilat, Pak. Metilat untuk menahan alat buah dan trip dan lain sebagainya. Memang bisa itu di situ. Oke, Pak. Bisa nempel di situ. Kemudian ini tanaman cabai ini dulunya sangat banyak jamurnya, Pak, ya? Gede, Pak, terutama fusarium ya. Dulu memang tanah ini yang saya tanam itu sarangnya fusarium. Waktu dulu saya memang belum begitu percaya sama Grio, terus saya mencoba itu demi tanaman saya bisa hidup, terus disuruh nyoba sama PPL saya yaitu Bu Yulin. Alhamdulillah sekarang tanaman cabai saya nggak ada yang mati satu. Kemudian cara penggunaan produk NASA itu bagaimana, Pak? Cara penggunaannya Super NASA itu saya kocorkan, Pak. Saya kocorkan jadi satu ember kira-kira 10 liter itu saya kasih 1 sendok aja. 1 sendok. Kemudian per pohon dikasih? Per pohon ada canteng, Pak, di situ. Satu canteng itu 2 pohon. 1 canteng 2 pohon. Kurang setengah, Pak. Setengah liter itu. Setengah liter. Jadi satu pohon itu 1/4 liter aja. Jadi lebih ringan, Pak. Lebih ringan. Kemudian PUC NASA dosisnya berapa, Pak? PUC NASA itu sama hormon. PUC NASA itu, Pak, kalau tangki saya itu cuma 10 liter, tak kasih 2 tutup aja. 2 tutup. Hormonnya tak kasih 1 tutup. Itu disemprotkan? Disemprotkan, Pak. Disemprotkan setiap 4 hari sekali, Pak. 4 hari sekali ya? Selama 4 minggu, terus lepas itu 1 minggu sekali sampai sekarang ini 1. Grionya itu memang saya aduk dengan tai ayam itu kira-kira ya 25 sampai 30 kilo satu bungkus. Itu saya aduk mateng-mateng, terus itu saya simpan. Waktu itu memang luar biasa, Pak. Ada 7 bulanan saya nyimpan itu. Karena saya sudah kadung kesal terong dan tomat yang diserang fusarium tadi itu, jadi saya kasih matang betul-betul Grio ini. Lepas itu terus saya cangkul, lepas saya cangkul, Grio tadi saya taburkan merata. Sekarang alhamdulillah bisa nggak ada yang masuk gitu. Jadi saya sekarang sangat-sangat percaya akan adanya Grio untuk menanggulangi fusarium. Memang nyaman sekali, Pak, karena waktu dulu saya harapkan untuk saya ini 3 on per kilo, karena tanahnya ini sudah dikatakan tanah sarang fusarium. Ya ternyata sekarang saya melihat ini insya Allah 5 on sampai 8 on per pohon. Ya kalau insya Allah nanti dapat 8 on, insya Allah sudah banyak, Pak. Kemudian dari pertumbuhan tanamannya bagaimana? Bagus, Pak. Bagus. Ya ternyata sekarang ini aja bisa dilihat kan pupus daun ini kan. Pupus daun ini setelah dan itu, Pak, penggunaan KCL dan penggunaan Ponska memang cuma KCL dan Ponska itu sangat irit sekali. Biasanya kalau ini mungkin
2-3 sak itu habis Pak. Ini baru habis yang 20. Dan dari sisi serangan hama penyakitnya, terutama untuk fusarium itu sudah berkurang sekali Pak. Yang nggak berkurang, memang nggak ada. Hampir Memang dikatakan sudah nggak ada. Nggak Ya, ada, Pak? nggak ada. Luar biasa ini. Nggak ada Pak. Yang alhamdulillah dan lalat buahnya ini ya alhamdulillah, cuma ya wajar lah Pak, masih ada, tapi saya katakan bisa nggak ada juga. Alhamdulillah. Ya, dengan melihat pertumbuhan tanaman yang seperti ini, kemudian hasilnya tadi per pokok bisa sampai 5 sampai 8 ton ya. Ini untuk jumlah 800 pohon ini bisa diprediksi ya. Ini berapa totalnya ya. Kemudian harga cabai saat ini berapa Pak? Cabai ini saya petik hijau Pak. Di hijau ya. Ya, pertama metik hijau itu lakunya 11.000, kedua 10.000. Ya, sekarang hari-hari ini cuma 8.000 ya. 8.000. Tapi kalau bisa merah di sini 20.000. Mitra Nasa di sini juga hadir pengelola kelompok tani Teratai Indah. Ya. Selamat pagi Bu Yulin. Ya. Bu Yulin ini adalah memantau SLPHT di daerah kelompok tani Teratai Indah ya Bu. Ya. Nah ini bagaimana Bu setelah menggunakan produk NASA pertumbuhan tanamannya? Jadi sejak menggunakan NASA ini, saya melihat petani ini yang pasti panennya lebih banyak gitu. Terus tanamannya sehat-sehat, hama dan penyakitnya pun bisa ditekan sekecil mungkin. Memang bagus sekali untuk NASA, untuk tanaman cabai, terong dan jagung juga Pak, dan tanaman lainnya juga. Untuk tanaman hias juga bagus juga. Gimana Pak sejarahnya mengenalkan beliau dengan Pak kelompok tani Teratai Indah ini Pak? Untuk mengenalkan Clio ya, ini memang untuk tantangannya itu sangat berat sekali ya. Tantangannya ini ya diantara ini taruhannya ya tugas-tugas saya kalau sampai dalam menanggulangi ya untuk penyakit layu fusarium ya. Kalau dengan Clio ini sampai enggak tertanggulangi ya, saya malunya itu bukan main. Jadi kalau kita melihat dari sejarahnya awal ya, bahwa memang ya untuk tanaman tomat ya, tomat itu pertama kali tomat dari sejarah lahan di sini itu terserang layu fusarium ya, tuh habis. Terus kemudian terong juga begitu. Nah, memang untuk pertama kali itu diuji cobakan ya, barangkali ya namanya Clio barang asing di sini ya, itu perlu penyesuaian itu pertama. Terus yang keduanya barangkali pengaruh daripada tingginya bedengan ini ya yang kurang tinggi, sehingga ini kurang begitu mampu ya untuk berkembang biak, terutama itu spora-sporanya. Nah, jadi itulah yang membuat kelemahan bagi diri saya sendiri terutama ya. Nah, syukur alhamdulillah tahap demi tahap dari berangkat dari permasalahan itu yang berujung pada pengalaman pada diri saya, akhirnya saya modifikasi untuk meninggikan baluran pertama. Terus yang keduanya untuk pemakaian glionya, jika masih itu terserang terus, jadi setiap 2 minggu sekali memang harus diberi glio. Nah, itu kalau yang untuk gerakan lebih cepat itu memang dari fermentasi atau proses daripada penyampuran antara glio dengan pupuk kandang 7 sampai 10 hari. Nah, namun ini yang telah dicoba itu sampai mencapai 7 bulan ya, betul-betul matang. Jadi kalau perkembangbiakan daripada spora gliogladium ini sangat banyak sekali ya, sehingga di dalam proses untuk menanggulangi layu fusarium tadi, jadi spora layu fusarium ya, spora tentunya di sini yang bergerak untuk menyerang tanaman itu adalah dari spora fusarium itu mengeluarkan enzim, sehingga enzim itu yang membunuh daripada mengkontaminasi ya, artinya menempel pada perakaran tanaman itu. Nah, itu dengan pemakaian glio juga tidak mau kalah ya. Ini terutama gliogladium, juga ada trichodermana. Jadi ini bergabung menjadi satu. Nah, akhirnya ini bisa berkembang biak dengan banyak, sama-sama mengeluarkan enzim, namun yang untuk penyakit
layu fusarium bisa teratasi oleh glio. Sebenarnya memang Pak, kalau keadaan di Sampit mungkin dibanding dengan daerah-daerah lain barangkali tidak ada apa-apanya ya. Namun kami selaku pengelola atau pemandu lapang di dalam SLPHT ini sangat berbangga ya, terutama yang pertama bisa menanggulangi penyakit layu fusarium, dan keadaan pertanaman pun dengan adanya produk-produk NASA seperti Gliocladium, POC NASA, Hormonik, Supernasa, dan Metilat, keadaan pertanaman cabai di daerah Teratai Indah ini cukup mengembirakan ya, cukup bagus. Memang kalau kita lihat dari kondisi lahan di daerah sini, memang kalau istilah bahasa kita Kalimantan di sini adalah tanah bantat. Karena kenapa tanah bantat? Memang ini campuran antara tanah gambut dengan tanah kerukan dari sungai. Syukur alhamdulillah Pak saya, karena waktu itu saya dengan Pak Muji itu memang kok seandainya Pak Muji itu nggak tahan mental Pak, sudah lari Pak dari saya. Karena saya nyek Pak Glio ini terus terang, karena saya melihat terong saya dulu dan tomat saya dulu itu kelihatannya bagus, sudah ngentil. Kenapa fusarium ini kok sampai ngentil baru mati sampai gini? Jadi sekarang senang sekali Pak. Senang sekali. Nah itu timun itu aja sudah 4 hari nggak disiram gara-gara Supernasa itu. Sekarang ini sudah banyak Pak. Ya saya nggak itu Pak. Saya makanya ada wadah Supernasa yang saya sobek itu karena dulu itu memang banyak bicara tapi nggak ada pekerjaan. Sekarang kok semua itu ya hampir-hampir yang di kelompok kita itu kok senang dengan NASA. Tapi yang dikenal 100% itu baru hormon sama POC-nya Pak. Supernasanya belum Pak. Supernasanya belum seberapa. Karena digeletek tadi Pak. Lah terus sekarang Pak, yang ditanyakan terus ini Pak metilatnya. Ini orang tukang-tukang pare itu karena itu diserang penyengat itu. Iya. Ini nanya. Ini hampir saya keletek tapi belum. Jadi sudah ketahuan Pak sama orang pare, sudah beli semua itu juga. Oke, terima kasih Pak Warno ya. Demikian Mitra NASA ya. Bincang-bincang kita dengan Pak Warno juga dengan pemandu SLPHT di Kota Sampit ya. Memang sudah terbukti sangat luar biasa, terutama di sini tadinya lahan yang sangat banyak fusarium, tapi setelah diterapi terutama dengan Glio dan produk NASA yang lain, alhamdulillah ini fusariumnya hampir dikatakan sudah tidak ada ya. Reporter Agus dan kameramen Syahrial Reza melaporkan dari Kota Sampit, Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Salam NASA. NASA memang oke.